Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sania Nidaul Husna dan rekan saya Umi Rohayati. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi yang berjudul implementasi dan mekanisme keuangan syariah. Nah, yang pertama yaitu kontrak keuangan syariah. Apa sih kontrak itu? Kontrak adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dan sifat kontrak syariah. Agar kontrak atau akad syariah itu berjalan dengan baik, maka kontrak syariah memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, setidaknya ada dua belah pihak dalam kontrak syariah. Yang kedua, ada penawaran dan penerimaan oleh kedua belah pihak mengenai tujuan dan ketentuan-ketentuan kontrak. Yang ketiga, tujuan kontrak tidak boleh haram atau melanggar syariah. Dan yang keempat, subjek dari kontrak harus berpindah tangan setelah kontrak selesai. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat yang dimiliki kontrak syariah. Yang pertama yaitu ketentuan-ketentuan kontrak harus bisa dicapai. Yang kedua, pihak yang terikat kontrak harus mengetahui kualitas, kuantitas, dan spesifikasi sesungguhnya dari objek kontrak untuk menghilangkan gharar atau ketidakpastian yang bisa menyebabkan perselisihan. Yang terakhir yaitu pihak-pihak yang berkontrak harus berusia lebih dari 15 tahun. Yang selanjutnya yaitu kategori kontrak syariah. Yang pertama yaitu kontrak unilateral. Kontrak ini tidak menuntut persetujuan penerima dan secara umum memberi penerima. Misalnya hadiah dan pinjaman lunak atau gratis yang hanya menuntut pengembalian hutang pokok saja. Nah, yang kedua yaitu kontrak bilateral. Kontrak ini diikat oleh aturan-aturan spesifikasi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun kontrak ini memiliki keberagaman, tidak ada cara baku untuk mengkategorikannya. Nah, selanjutnya yaitu kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori besar. Yang pertama yaitu kontrak transaksional. Kontrak transaksional ini berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan, dan perdagangan komoditas dan jasa. Inti dari kontrak transaksional ini didasarkan pada aktivitas perdagangan dan pertukaran. Nah, yang kedua yaitu kontrak pembiayaan atau financing kontrak. Kontrak ini menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk membentuk kapital dan mobilitas sumber daya antara investor dan pengusaha. Ciri utama dari kontrak ini yaitu tidak adanya kontrak hutang. Kontrak pembiayaan dimaksudkan untuk pendanaan kontrak transaksional dalam bentuk trade finance atau sekuritas berbasis aset atau menyediakan modal dalam kemitraan dalam modal yang dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti kemitraan, penyertaan kepemilikan, atau kemitraan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kontrak intermediasi. Kontrak intermediasi memberikan kepada agen ekonomi seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan sekaligus menawarkan jasa profesional untuk aktivitas ekonomi. Kontrak intermediasi mencakup mudharabah, musyarakah, kafalah, amanah, takaful, wakalah, dan jualah. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kontrak kesejahteraan sosial. Kontrak ini adalah kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang hidup kurang mampu.
Fasilitas kontrak kesejahteraan ini di luar cakupan intermediasi, namun intermediasi dapat menawarkan layanan masyarakat dengan menginstitusionalisasikan kesejahteraan sosial. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai instrumen keuangan syariah primer, di mana instrumen keuangan syariah primer ini terbagi menjadi 11. Nah, yang pertama yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan akad bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal atau sohibul mal dan mudharib atau pengelola dengan nisbah atau keuntungan bagi hasil menurut kesepakatan di awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, maka kerugian akan ditanggungkan kepada pengelola dana. Nah, yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah akad pembiayaan transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan atau proyek dengan pembagian bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Contoh pembiayaan akad mudharabah antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan sindikasi. Nah, yang ketiga yaitu murabahah. Murabahah merupakan akad pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak antara penjual dan pembeli. Besar margin keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembelian. Contohnya yaitu pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna. Nah, yang keempat yaitu salam. Salam merupakan akad pembiayaan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan barang atau komoditas dengan pembayaran dan penyerahan barang sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad salam banyak terjadi pada komoditas hasil bumi atau pertanian. Contohnya yaitu pembiayaan modal kerja pertanian atau pekebunan, peternakan, pembiayaan investasi barang modal, pembiayaan industri barang konsumsi. Yang kelima yaitu istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di awal. Ini hampir sama seperti dengan akad salam. Tetapi penyerahan barang yang menjadi objek transaksi diserahkan di belakang. Perbedaannya hanya terletak pada objek barang yang ditransaksikan. Jika akad salam objek pembiayaan berupa barang komoditas hasil bumi, maka pada akad istisna ini umumnya berupa barang manufaktur atau barang fisik dengan spesifikasi tertentu. Nah, yang keenam yaitu ijarah. Akad ijarah merupakan transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan akad ijarah, pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. Contoh pembiayaan ini yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata, kartu pembiayaan syariah, pembiayaan personal. Nah, instrumen keuangan syariah primer yang ketujuh yaitu qard. Transaksi qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana. Ada persamaan transaksi
akad ini dengan pembiayaan di bank konvensional, yaitu adanya transaksi seseorang atau pihak meminjam kepada orang atau pihak lain. Perbedaannya terletak pada tidak adanya imbalan berupa tambahan bunga yang dikenakan atas pokok pinjaman. Nah, dengan demikian, akad kot merupakan akad transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan pengembalian sebesar pokok pinjaman serta sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan akad kot pada bank syariah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan karena bank tidak memungut imbalan atau mengenakan tambahan pada dana yang dipinjamkan. Nah, yang kedelapan yaitu wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas wadiah yad mudhamamah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad mudhamamah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai barang tersebut diambil kembali oleh pemilik. Nah, yang ke-9 yaitu SORF. SORF adalah transaksi jual beli dengan komoditas berupa alat pembayaran atau mata uang berupa suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah di luar jual bank notes hanya dapat dilakukan dengan tujuan lindung nilai dan dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah diakui sebagai pendapatan atau beban. Nah, yang ke-10 yaitu wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil atau pemberi kuasa kepada wakil penerima kuasa untuk melakukan suatu taukil atau tugas atas nama pemberi kuasa. Akad wakalah dapat digunakan antara lain dalam pengiriman transfer, penagihan utang baik melalui clearing maupun insako dan realitas L atau C. Nah, yang terakhir yaitu kafalah. Kafalah adalah kemestian seseorang yang diperbolehkan mengelola hartanya sendiri untuk menunaikan suatu hak yang diwajibkan kepada seseorang atau kemestian menghadirkannya ke hadapan hakim atau pengadilan. Kafalah adalah akad pemberian pinjaman yang diberikan oleh kafil atau penerima jaminan dan pinjaman tanggung jawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Pengertian dari bagi hasil sendiri yaitu akad kerjasama antara bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Bentuk produk dari bagi hasil ini ada dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah sendiri yaitu kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola dana, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, kerugian yang terjadi dalam transaksi mudharabah ini akan ditanggung oleh pihak pemodal dengan syarat kerugian itu tidak disebabkan oleh pengelolaan yang salah dan juga modal pokok tidak berkurang. Namun, apabila hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan yang salah dan modal berkurang, maka pihak pengelola wajib mengembalikan dana kepada pemodal seperti semula. Dan apabila tidak dikembalikan, maka pihak pengelola memiliki hutang terhadap pihak pemodal. Mudharabah ini ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Nah, mudharabah mutlaqah itu mudharabah yang tidak dibatasi usahanya, tempatnya, dan juga waktunya. Sedangkan mudharabah muqayyadah itu adalah mudharabah yang dibatasi dari segi usaha, tempat, dan juga waktunya. Nah, yang kedua musyarakah. Musyarakah atau disebut juga syirkah atau partnership, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak ini berkontribusi dalam bentuk dana dengan kesepakatan keuntungan dan juga resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi atau sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu jenis mekanisme bagi hasil. Itu ada 3. Yang pertama yaitu profit sharing, yang kedua gross profit sharing, dan yang ketiga revenue sharing. Nah, profit sharing ini yaitu membagi keuntungan, di mana keuntungannya itu yang dibagi adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari pendapatan dikurangi ongkos produksi dan juga ongkos operasional, sehingga yang dibagi adalah laba bersih dari kerjasama yang dilakukan. Yang kedua, gross profit sharing, di mana mekanisme ini membagi keuntungan dari laba kotor, yaitu diperoleh dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, di keuntungan ini belum dikurangi dengan beban-beban yang ada, misal beban pajak, beban administrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu revenue sharing. Nah, dalam mekanisme bagi hasil ini, yaitu keuntungan yang dibagi pendapatan yang belum dikurangi biaya operasional dan juga komisi dalam sistem perbankan. Jadi masih dalam bentuk pendapatan utuh yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana di sistem syariah. Pola ini biasanya digunakan untuk distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil ada 2, yaitu prinsip mudharabah dan musyarakah sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu sanksi dalam bagi hasil. Nah, dalam suatu perjanjian apabila terdapat salah satu pihak melanggar dari perjanjian yang telah disepakati, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, pihak yang mengingkari ini biasanya disebut dengan wan prestasi. Sanksi-sanksi yang diperoleh yaitu bisa berupa pembatalan kerjasama, pemutusan kontrak, dan juga ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan, dan juga bisa berupa denda atau bahkan bisa ke ranah pidana, dipidanakan. Selanjutnya yaitu materi tentang wan prestasi. Nah, wan prestasi ini sendiri yaitu bisa diartikan sebagai prestasi buruk atau ingkar janji atau kelalaian atau kesalahan debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian. Nah, bentuk dan wujud dari wan prestasi ini yaitu yang pertama tidak memenuhi prestasi sama sekali, yang kedua memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, yang ketiga memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Nah, dasar hukum dari wan prestasi ini ada 2, yaitu pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1234 KUH Perdata. Pasal 1238 KUH Perdata ini isinya yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau sejenisnya atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur lalai dari waktu yang ditentukan. Pasal 1234 KUH Perdata ini membahas tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Selanjutnya yaitu akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan. Nah, akibat dari adanya kelalaian atau wan prestasi ini yaitu yang pertama akan menyebabkan pembatalan kontrak yang disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi, atau juga pemenuhan kontrak yang disertai atau tidak disertai ganti rugi. Nah, pembatalan kontrak ini berarti perjanjiannya usai.
Nah, pemenuhan kontrak ini di mana pihak yang dirugikan menuntut untuk hak yang dia peroleh atau sesuatu yang belum terpenuhi itu harus dipenuhi, baik dia dengan meminta ganti rugi ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat seorang debitor dikatakan wan prestasi, atau syarat-syarat di mana seseorang itu dikatakan wan prestasi, yaitu ada dua, yaitu syarat formil dan syarat non formil. Nah, syarat formil ini sendiri yaitu berupa kesengajaan dan juga kelalaian. Kesengajaan yang dimaksud di sini yaitu dia sengaja melakukan hal itu, dia sadar melakukan hal itu yang dimana hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Yang kedua yaitu kelalaian. Nah, dia lalai dari tugas atau haknya dalam perjanjian tersebut sehingga merugikan pihak lain. Syarat non-formal yaitu berupa peringatan dan somasi. Nah, apabila dia diberi peringatan namun dia tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka dia akan diberikan somasi. Somasi ini yaitu berupa teguran keras secara tertulis. Nah, somasi ini biasanya bertahap, namun tidak ada ketentuan berapa maksimal batas somasi tersebut. Biasanya ada somasi pertama, somasi kedua, atau ada juga yang 3 kali somasi. Dan apabila somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak yang melanggar perjanjian, maka pihak yang mengajukan somasi itu bisa mengajukan ke hakim untuk diadakan pembatalan kontrak tersebut, baik dia dengan meminta ganti rugi ataupun tidak. Nah, kemungkinan pilihan seorang debitor. Nah, apabila debitor tadi melakukan non-prestasi, maka dia bisa memilih hal-hal ini mungkin yang akan terjadi yang dituntut kepada dia. Yang pertama, kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat. Nah, yang kedua, kreditor meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Yang pertama yaitu faktor langsung yang berupa investment rate atau persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh dari bank. Yang kedua yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana itu dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum atau rata-rata saldo harian, yaitu dengan cara investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Yang ketiga yaitu dengan nisbah atau profit sharing ratio. Rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah itu mempengaruhi bagi hasil. Faktor tidak langsung yaitu berupa penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Yang kedua, bank dan nasabah akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. Yang ketiga, jika semua biaya ditanggung oleh bank, hal ini disebut revenue sharing. Nah, yang ketiga yaitu kebijakan akunting. Faktor kebijakan akunting berprinsip atau prinsip dan metode. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, cukup sekian presentasi dari kami tentang materi mekanisme keuangan syariah bagi hasil dan juga instrumen keuangan syariah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.